Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng materi yang baru, Problems with Adjectives and Adverbs. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh like, share, and subscribe this channel supaya kita makin semangat belajarnya ya. Nah, dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin baru nonton video ini. Jadi kalau teman-teman butuh referensi sumber belajar bahasa Inggris yang lain, versi ebook, teman-teman bisa download secara gratis di link yang sudah aku tulis di deskripsi. Jadi silakan cek link yang ada di deskripsi. Di video kali ini kita fokus dengan problems with adjectives and adverbs. Dan teman-teman pasti sudah tahu apa itu adjectives dan apa itu adverbs. Jadi kalau adjective adalah kata sifat, aku singkat ya, kata sifat. Kalau adverb adalah kata keterangan. Nah, jadi kita akan membicarakan dua hal ini, kata sifat dan kata keterangan. Permasalahan apa saja yang mungkin muncul dalam adjectives dan adverbs? Many different problems with adjectives and adverbs are possible in real expression questions on the TOEFL test. Jadi ada beberapa masalah ya antara kata sifat dengan kata benda yang mungkin bisa saja terjadi di soal TOEFL. To identify these problems, supaya kita bisa identify permasalahannya, you must first be able to recognize adjectives and adverbs. Jadi kita harus bisa mengenali mana yang disebut kata sifat dan mana yang disebut kata keterangan. Seringnya kata keterangan dibentuk dari kata sifat yang ditambahkan li, adding li to adjectives, and these li adverbs are very easy to recognize. Kebanyakan kata keterangan itu dibentuk dari kata sifat yang ditambahkan li di belakangnya. Memang kita sering ya ketemu kata keterangan yang ada li di belakangnya seperti yang ada di contoh di sini. Reason kata sifat ya. Terus recently itu adverb, public adjective, publicly itu adverb, evident adjective, dan evidently itu adalah adverb. Nah, jadi ada memang kata keterangan yang bisa dibentuk dari li. Tapi apakah semua kata keterangan itu dibentuk dari li? Tentu saja tidak. However, there are many adverbs in English that do not end in li. These adverbs can be recognized from their meanings. Bagaimanapun, tidak semua kata keterangan itu dibentuk dari kata sifat yang ditambahkan li ya. Banyak juga kata keterangan yang tidak pakai li di belakangnya. Jadi bagaimana kita mengenalinya? Berdasarkan makna dari kata keterangannya. They can describe when something happens. Jadi adverb bisa mendeskripsikan kapan sesuatu terjadi yang biasanya pakai often, soon, later, atau dengan kata lain adalah adverb of time. How something happens, bagaimana sesuatu terjadi, itu manner ya, kata keterangan cara. Atau di mana sesuatu terjadi, pakai here, there, or nowhere. Atau dengan kata lain adverb of time. Jadi sebenarnya adverb itu ada cukup banyak macamnya ya teman-teman. Kalau di sini dicontohkan ada adverb of time, ada adverb of manner, ada adverb of place, ada juga yang lain adverb of contrast, ada adverb of reason, ada adverb of condition, dan ada beberapa macam adverb yang sebenarnya pernah juga dibahas di skill yang awal-awal ya. Nanti teman-teman bisa cek di bagian adverb clause. Itu kita sempat bahas beberapa macam adverb di sana. Nah, there are 3 skills involving adjectives and adverbs that will help you on written expression questions on the TOEFL test. Jadi ada 3 skill yang akan kita bahas di sini. Pertama adalah knowing when to use adjective and adverbs. Jadi kita bisa menggunakan kata sifat dan kata keterangan dengan benar. Using adjectives rather than adverbs after linking verbs. Menggunakan kata sifat daripada kata keterangan setelah linking verbs. Nah, linking verbs itu apa? Nanti ada di skill 47 ya. Lalu yang ketiga, positioning adjectives and adverbs correctly. Jadi bagaimana kita menggunakan kata sifat dan kata keterangan, posisinya yang benar itu seperti apa. Nah, itu nanti ada di skill 48. Untuk di video kali ini, kita hanya fokus di skill 46 saja. Apakah teman-teman sudah siap?
Mari kita mulai. Skill 46. Use basic adjectives and adverbs correctly. Jadi bagaimana kita menggunakan kata sifat dan kata keterangan yang benar seperti apa. Sometimes in written expression questions on the TOEFL test, adjectives are used in place of adverbs or adverbs are used in place of adjectives. Jadi ini ketukar-tukar. Kadang kita bisa salah mengenali yang harusnya itu sifat tapi jadi adverb, atau harusnya adverb tapi jadi adjective. Adjectives and adverbs have very different uses. Jadi kata sifat dan kata keterangan itu punya fungsi yang sangat berbeda ya, teman-teman. Penggunaannya sangat berbeda. Adjectives have only one job. They describe nouns or pronouns. Nah, jadi kata sifat itu tugasnya hanya satu. Dia menjelaskan kata benda, nouns or pronouns, kata ganti. Kata ganti kan juga menggantikan benda ya, sama aja. Jadi intinya hanya menjelaskan ini saja, teman-teman. Itu adalah tugas dari kata sifat. Kita lihat contohnya. She is beautiful woman. Beautiful ini kan kata sifat. Dia menjelaskan apa? Menjelaskan woman, kata bendanya. She is beautiful. Yang beautiful siapa? She, pronoun. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, itulah fungsi dari kata sifat. Jadi, dia hanya menjelaskan noun or pronouns. In the verse example, the adjective beautiful describes the noun woman. Dan di contoh yang kedua, adjective beautiful mendeskripsikan pronoun she. Lalu bagaimana dengan adverb? Adverbs do three different things. They describe verbs, adjectives, or other adverbs. Kalau kata sifat hanya punya satu tugas. Kalau kata keterangan bisa dipakai di 3 kondisi. Yang pertama, dia menjelaskan kata kerja. Ini yang biasanya paling sering kita temukan, yaitu menerangkan kata kerja. Lalu bisa juga menjelaskan kata sifat atau menjelaskan kata keterangan yang lain. Biasanya yang paling sering memang describe verbs. Itu adalah adverbs ya. Tapi bisa juga menjelaskan kata sifat ataupun kata keterangan yang lain. Kita lihat contohnya. She sings beautifully. Di sini kan jelas beautifully adalah adverb. Dan dia berfungsi untuk menjelaskan kata kerja sings. Dia bernyanyi. Bagaimana cara bernyanyinya? Dia bernyanyi dengan indah. Jadi dengan indah itu adalah cara dia bernyanyi. Jadi menjelaskan bernyanyinya, bukan menjelaskan orangnya. Kalau menjelaskan orang itu pakai adjective. She is a beautifully dressed woman. Beautifully dressed woman. Jadi kata beautifully ini kan adverb menjelaskan kata sifat dressed dan dress-nya menjelaskan kata benda woman. Nah, jadi kita bisa jadi menemukan frasa yang terdiri dari adverb, adjective, dan noun. Frasa itu kumpulan kata ya, teman-teman. Jadi jangan bingung dengan kata dress di sini. Ini bukan kata kerja ya. Ini kan past participle yang berfungsi sebagai kata sifat. Karena tidak mungkin kata kerja. Sebab kalau kata kerja dia kan nggak bisa sendiri kalau verb 3 ya. Nah, jadi di sini fungsi dari adverb adalah untuk menjelaskan kata sifat, bukan menjelaskan woman ya. Yang menjelaskan woman adalah si dress atau adjektifnya. Lalu contoh yang lain, she is a truly beautifully dressed woman. Jadi ada tambahan lagi. Adverb menjelaskan adverb. Truly di sini dia menjelaskan beautifully-nya. Jadi dia adalah wanita yang berpakaian dengan sangat indah gitu ya. Bener-bener cantik banget gitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris, dalam frasa, biasanya yang menerangkan itu di depan, yang diterangkan itu di belakang. Jadi truly ini dia menerangkan beautifully, beautifully menerangkan dress, dress-nya menerangkan woman. In the verse example, the adverb beautifully describes the verb sings. Ini jelas, dan mungkin ini yang paling sering kita temukan ya, kalau dalam kalimat adverb menjelaskan kata kerja. In the second example, adverb beautifully describe the adjective dress, di mana dress ini mendeskripsikan kata benda woman. Di contoh yang ketiga, adverb truly mendeskripsikan beautifully, di mana beautifully mendeskripsikan dress, dan dress mendeskripsikan woman. Nah, jadi polanya seperti itu ya, teman-teman. Yang menerangkan di depan, yang diterangkan di belakang. Nah, sekarang kita akan lihat contoh penggunaan adjektif atau adverb yang salah. The following are examples of incorrect sentences as they might appear on the TOEFL test. Contoh yang pertama, they were seated at a largely table.
Largely, itu kan adverb ya, karena ada li di belakangnya. Walaupun tidak semua adverb pakai li, tapi di sini jelas dia sebagai adverb. Padahal table itu adalah kata benda. Seharusnya dia dijelaskan oleh adjective atau kata sifat. Maka seharusnya a large table. The child talked quick to her mother. Quick itu kan adjective. Kalau adverbnya quickly. Padahal dia mau menjelaskan bagaimana cara anak ini berbicara. Jadi seharusnya the child talked quickly. Lalu yang ketiga, we read an extreme long story. Ini sama seperti contoh yang di beautifully dressed woman gitu ya. Jadi seharusnya extremely long story. Jadi pakai adverb, adverb nanti menjelaskan adjective, adjective ini menjelaskan noun. Mari kita baca pembahasannya. In the first example, the adverb largely salah karena dia harusnya pakai large untuk menjelaskan kata benda. Jadi sekali lagi kata sifat menjelaskan kata benda. Di contoh yang kedua, quick itu salah karena dia harus menjelaskan kata kerja. Jadi seharusnya pakai adverb quickly. Lalu kata sifat extreme itu juga salah karena dia harusnya menjelaskan kata sifat long, makanya jadi extremely long harusnya. Nah, maka kesimpulannya adalah kata sifat itu sekali lagi dia hanya bisa menerangkan, menjelaskan, mendeskripsikan nouns or pronouns. Sedangkan adverbs dia dipakai untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan yang lainnya. Semoga cukup jelas sampai di sini teman-teman. Kalau memang masih bingung, kalian boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Sekarang kita akan langsung membahas bersama latihan soalnya. Nah, sekarang di sini kita coba lihat contoh soalnya dulu ya. Kenapa nomor 1 salah dan kenapa nomor 2 benar. Jadi untuk nomor 1, the mother was pleasant surprised. Nah, di sini kan seharusnya dia pakai pleasantly surprised. Kenapa? Karena surprise itu kan kata sifat ya. Dan kata sifat bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Jadi bukan sifat-sifat. Makanya nomor 1 salah. Kalau nomor 2, frequently visits. Jadi frequently sebagai adverb, dia menjelaskan visit kata kerjanya. Jadi dia sering mengunjungi gitu kan. Nah, bagaimana dengan nomor 3? He was driving an expensively sports car. Sports car itu kan kata benda ya, teman-teman. Kalau dia kata benda, harusnya dijelaskan oleh apa? Harusnya dijelaskan oleh kata sifat seharusnya. Tapi di sini expensively kan jadi adverb, maka dia salah. Harusnya nggak pakai li. Driving an expensive sports car. Nah, jadi nomor 3 salah. Number 4, there is a special program on television this evening. Benar atau salah? Di sini ada kata sifat special, adjektif ya. Lalu di sini program adalah kata benda. Benar atau salah? Ya, sudah benar. Untuk nomor 4 ya. Jadi, program itu kan kata benda. Kata benda bisa dijelaskan oleh kata sifat. Jadi, sudah benar pakai special program. Number 5. She was chosen for the leading part because she sings so well. Leading part, sings so well. Jadi, leading ini kan kata sifat ya, teman-teman. Part itu adalah kata benda. Sings adalah kata kerja dan well adalah adverb. Jadi dia dipilih menjadi bagian utamanya karena dia bernyanyi dengan sangat baik. Jadi kalau dengan baik itu bukan goodly. Kan tadi kan adverb bisa dibentuk dari kata sifat yang ditambahkan li. Tapi kalau dengan baik bukan goodly ya teman-teman, tapi well. Nah ini jangan sampai keliru. Jadi nomor 5 dia sudah benar. Number 6, the car wasn't complete ready at 3. Nah, di sini kira-kira kerasa nggak sih? Kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kurang apa? Kurang li. Iya. Karena ready ini kan kata sifat ya, teman-teman. Dia kan adjective. Jadi harusnya the car wasn't completely ready at 3. So, number 6 is incorrect. 7, it was difficult to believe that what we read in the newspapers was a truly story. Truly story. Story itu kata benda. Jadi harusnya dia pakai kata sifat true story, cerita yang nyata. Nah, jadi kalau pakai truly di sini salah ya. Karena truly itu kan adverb. Adverb tidak bisa menjelaskan kata benda. Jadi harusnya diganti pakai adjective. Jadi nomor 7 juga salah. Number 8,
Points will be subtracted for each incorrect answered question. Bagaimana dengan nomor 8, teman-teman? Nampaknya kayak nggak ada yang salah ya. Tapi kalau kita perhatikan di bagian yang terakhir, questions adalah noun, answered ini adalah adjective, maka di sini harusnya dia pakai apa? Adverb. Jadi harusnya ditambahkan li ya. Incorrectly answered questions. Jadi poin akan dikurangi untuk setiap pertanyaan yang dijawab dengan salah. Kan gitu ya teman-teman. Jadi incorrectly answered questions. Jadi nomor 8 salah. Number 9, the production manager quietly requested a completely report of a terribly incident. Kalau yang di awal ini udah benar, pakai adverb dan verb ya. Jadi dia meminta dengan diam-diam gitu kan. Tapi a completely report itu salah. Karena completely itu kan nanti jadinya adverb. Jadi seharusnya complete report aja. Gitu ya teman-teman. Terribly incident juga kasusnya sama kayak completely report. Jadi ini harusnya terrible incident. Incidentnya kata benda. Kalau terribly kan adverb. Adverb tidak bisa menjelaskan kata benda. Jadi harus diganti pakai adjective. Jadi nomor 9 salah. What about the last number? The children finished their homework quickly so that they could watch television. Quickly, yang dengan cepat itu apa? Menyelesaikan tugasnya, bukan anak-anaknya ya. Nah, jadi quickly adverb itu dia menjelaskan kata kerja. Maka nomor 10 sudah benar. Bagaimana teman-teman? Simple ya. Jadi intinya, kalau kata sifat, dia difungsikan untuk menjelaskan nouns or pronouns. Kalau adverb atau kata keterangan, dia difungsikan untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan yang lainnya. Semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Thanks for all your supports. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.